Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sidika Nasir dari 3B Farmasi akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid mengenai formulasi dan evaluasi sediaan tablet. Nah, presentasi ini berdasarkan review jurnal yang telah saya lakukan tentang formulasi tablet Eversen ekstrak biji melinjo menggunakan PEG 6000 sebagai lubrikan dan asam sitrat asam tartat sebagai sumber asam. Nah, kita langsung saja ke pembahasan pertama mengenai apa sih melinjo itu. Biji melinjo atau biasa kita kenal sebagai tangkil adalah tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, di mana ekstrak bijinya ini memiliki efek farmakologis bagi tubuh. Nah, salah satunya itu sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas karena di dalamnya mengandung golongan senyawa fenol. Nah, selanjutnya kita ke apa sih tablet Eversen itu? Nah, tablet Eversen adalah tablet yang menghasilkan gas CO2 sebagai hasil reaksi kimia dari bahan-bahan penyusun tablet dengan cairan pelarutnya, yakni pelarut air. Nah, tablet Eversen ini merupakan tablet yang digunakan untuk membuat minuman ringan secara praktis. Nah, untuk sediaan yang ada di sekitar kita itu, contohnya ada CDR ya. CDR ini bisa kita temukan di apotek ataupun minimarket. Nah, terus kenapa sih dalam penelitian ini dibuat tablet Eversen untuk ekstrak melinjo ini? Nah, tablet Eversen ini memiliki kelebihan, yakni mudah dikonsumsi dan memiliki variasi rasa yang banyak. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari dilakukannya penelitian ini? Nah, penelitian ini ditujukan untuk menentukan formulasi terbaik, variasi konsentrasi asam dari asam sitrat dan asam tartat, dan bahan pelicin PEG 6000 pada tablet Eversen ekstrak biji melinjo. Nah, selanjutnya mengenai metode penelitiannya. Untuk alat dan bahannya banyak sekali yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya untuk alatnya itu ada corong alir, alat uji pengetapan, alat uji kerapuhan, dan lainnya. Sedangkan untuk bahannya, selain menggunakan biji melinjo, juga digunakan etil asetat proanalis, asam format proanalis, asam galat, dan bahan lainnya. Nah, untuk cara penelitiannya itu menggunakan metode ekstraksi maserasi etanol 70%. Untuk prosedurnya itu seperti biasa ya, biji melinjonya itu nanti dikupas. Nah, setelah dikupas itu dilakukan pengeringan. Setelah biji melinjo kering, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, dilakukanlah proses maserasi. Nah, setelah proses maserasi selesai, nanti akan didapat ekstrak cair. Nah, nanti ekstrak cair tersebut akan diuapkan dan mendapat ekstrak kental. Nah, setelah itu ekstrak kentalnya itu akan dikeringkan oleh maltodextrin. Selain itu, dalam penelitian ini juga ada analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana untuk analisis kualitatifnya ini menggunakan KLT densitometer dengan LW-nya itu ada toluen, etil asetat, dan asam format dengan perbandingannya itu 5, 4, dan 1. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya menggunakan spektrofotometri. Lanjut, ini ada formulasi dari formula ekstrak biji melinjo yang akan digunakan. Ada 8 formulasi. Nah, untuk cara pembuatan tablet Eversen ini, yang pertama, ekstrak yang tadi sudah didapat dari proses maserasi disemprot dengan larutan PVV 0,5% hingga berbentuk menyerupai granul. Kemudian di oven selama kurang lebih 24 jam pada suhu 60 derajat. Nah, untuk bahan yang terdiri dari asam sitrat dan asam tartat diayak dengan ayakan nomor 40. Kemudian ditambah dengan natrium bikarbonat dan laktosa. Nah, untuk campurannya itu kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat selama 24 jam. Untuk variasi asam sitrat dan asam tartat yang digunakan ada 4 persentase, yakni yang pertama 25 dan 75, 65 dan 35, 5
10 dan 50, 20 dan 80%. Nah, setelah dikeringkan, bahan yang sudah di oven tadi akan berbentuk padatan. Padatan tersebut kemudian digerus dan diayak dengan ayakan nomor 20, lalu ditambah dengan aspartam dan PEG 6000 hingga homogen. Untuk formulasi dengan variasi PEG-nya digunakan konsentrasi 0, 2, 3, hingga 5%. Dan tahapan terakhirnya yang dilakukan adalah pengempaan dengan mesin keempat tablet. Yang selanjutnya ini ada analisis fisikanya. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis pada saat ekstraknya itu berbentuk granul dan pada saat ekstraknya itu telah berbentuk menjadi tablet. Untuk analisis fisika granul ini dilakukan dua uji. Nah, untuk sifat alir ini nanti granul yang sudah didapat dimasukkan ke dalam corong dan nanti dihitung waktu alirnya menggunakan stopwatch. Yang selanjutnya kompresibilitas. Nah, untuk kompresibilitas ini granul yang sudah didapat tadi dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Nah, selanjutnya analisis fisika dari tablet. Yang pertama ada keseragaman bobot. Nah, untuk keseragaman bobot ini semua tablet yang sudah dibuat ditimbang di neraca digital kemudian dicatat. Selanjutnya untuk kekerasan tablet, 20 tablet dimasukkan ke dalam alat uji kekerasan, kemudian nanti dari alatnya tersebut akan ditunjukkan respon, kemudian respon tersebut dicatat dan bandingkan dengan bobot awal dari keseragaman tadi. Selanjutnya pada keseragaman ukuran. Nah, untuk keseragaman ukuran ini dilakukan pengukuran pada diameter dan tinggi dari tablet. Selanjutnya kerapuhan tablet. Nah, untuk kerapuhan tablet ini disiapkan 20 tablet. Nah, yang sudah dibebas tebukan, kemudian dimasukkan ke alat uji kerapuhan dengan kecepatan 25 kali per menit selama 4 menit. Nah, setelah itu selesai, kemudian tabletnya itu ditimbang lagi dalam keadaan dibebas tebukan lagi. Kemudian bandingkan dengan bobot awal. Yang selanjutnya pengujian pH sama seperti pengujian pada tablet lainnya, yakni menggunakan pH meter. Nah, untuk waktu larutnya ini disediakan 5 tablet dan kelima tablet itu dimasukkan ke dalam gelas dengan isi air sebanyak 200 ml. Kemudian dihitung waktu larutnya menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir analisis kandungan senyawa itu yang tadi, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ini adalah hasil analisis dari mulai berbentuk biji hingga menjadi larutan dari tablet Eversen. Untuk analisis pertama, ini hasil dari uji KLT. Nah, didapat RF tablet ekstrak identik dengan standar ya, di mana hasilnya itu menunjukkan nilai yang sama, yakni 0,30 dan 0,30. Sedangkan untuk RF ekstrak kental ini menunjukkan nilai yang sedikit berbeda dengan standar. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya aligmen atau kesejajaran dari plat pada saat proses pengujian yang kurang pas. Selanjutnya, identifikasi adanya senyawa tanin. Nah, untuk identifikasinya itu menggunakan reaksi FeCl3. Nah, hasilnya itu nanti didapat dari reaksi FeCl3 dengan gugus hidroksi senyawa tanin yang nantinya akan menghasilkan warna hitam kehijauan. Dan yang terakhir, untuk total fenol ini dilakukan pada spektrofotometri, di mana hasilnya ini menunjukkan bahwa total fenol tablet kurang dari total fenol ekstrak. Nah, hal ini terjadi karena pada tablet Eversen sudah tercampur dengan eksipien sehingga total fenolnya menjadi rendah. Selanjutnya, pada sifat fisik granul Eversen ada
kecepatan alir. Nah, dari semua formulanya ini menunjukkan sifat alirnya itu lebih dari 10 gram per second. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tersebut memiliki sifat alir yang baik. Kemudian, semakin besar ukuran dari dari granul tersebut, maka sifat alirnya itu akan semakin baik, dan bentuk dan ukuran pun yang seragam ini juga akan mempengaruhi kompresibilitas, di mana kompresibilitasnya itu akan semakin baik. Nah, yang terakhir ini, semakin kecil ukuran partikel, kohesivitas semakin tinggi, kecepatan alir pun akan semakin berkurang. Nah, dari hasil formula yang telah didapat, yang memiliki kecepatan alir dan indeks kompresibilitas yang baik ditunjukkan pada formula keempat. Selanjutnya, untuk analisis sifat fisik tablet dari Eversen ekstrak biji melinjo. Nah, kekerasan dari ke-8 formula ini memiliki kekerasan yang seragam, yakni antara 4 hingga 8 kg. Nah, kekerasan ini diatur seragam hingga tablet yang dihasilkan cepat hancur, tetapi masih memiliki nilai kerapuhan yang memenuhi syarat. Untuk nilai kerapuhannya, karena ini semuanya di atas 1%, hal ini menunjukkan bahwa semua formula memiliki kerapuhan yang tinggi karena adanya tadi penambahan PEG. Nah, penambahan PEG ini akan mengurangi ikatan internal dari partikel tablet sehingga mudah terkikis. Selain itu, daya ikat granul dari semua formula ini tidak merata karena terdapat PVV. Nah, PVV ini akan mengikat granul ekstrak melinjo yang nantinya akan mudah rapuh. Nah, selanjutnya variasi asam sitrat dan asam tartat untuk waktu larutnya ini memiliki waktu yang sangat cepat, sedangkan untuk variasi PEG 6000 memiliki waktu larut yang cukup lama. Nah, hal ini dapat terjadi karena pada PEG ini dia itu memiliki over lubricity, di mana hal ini akan memperlama kelarutan tablet. Dan yang terakhir ini untuk nilai pH-nya, karena semuanya itu rentang dari 4 sampai 5. Nah, untuk rentang sebesar ini itu masih dapat diterima pada sediaan per oral karena tidak terlalu asam. Nah, yang terakhir ada keseragaman bobot dan ukuran. Untuk keseragaman bobot dari semua formulasi ini menunjukkan keseragaman bobot yang baik dan dibantu dengan nilai penerimaan. Nah, dapat dilihat bahwa nilai penerimaannya ini semuanya kurang dari 15. Hal ini menunjukkan adanya keragaman bobot yang memenuhi syarat. Kemudian variasi bahan dari tablet tersebut tidak akan mempengaruhi bobot tablet. Selanjutnya, untuk ukuran tablet dapat dilihat bahwa ukuran tablet ini hampir seragam, yakni kurang lebih 20 mm. Nah, ukuran ini pun sama, tidak terpengaruh dari variasi bahan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini diantaranya yang pertama itu perbedaan variasi asam sitrat dengan tartat dan PEG 6000 berpengaruh terhadap sifat fisik tablet Eversen ekstrak biji melinjo. Semakin besar konsentrasi asam sitrat menghasilkan waktu larut tablet Eversen ekstrak biji melinjo yang semakin lama. Nah, penambahan PEG 6000 sebagai lubrikan pada konsentrasi yang besar dapat menghasilkan nilai kerapuhan yang cukup tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa formula 4 yang mengandung asam tartat terbanyak menghasilkan sifat granul maupun tablet yang paling dapat diterima dari keseluruhan formulasi. Jadi, tablet yang paling baik itu ada di formula keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Danken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.